Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kali ini saya ada tamu kita yang orang penting di Kabupaten Kampar, Kepala Dinas Kesehatan Bapak Didi Sambudi. Beliau ini Sekretaris COVID-19 Kabupaten Kampar. Kita mau bincang-bincang soal COVID Kabupaten Kampar ini. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, Pak Kadis, saya mau bertanya. Pak Kadis jawab aja secara cepat. Ya. Tak perlu pikir. PSBB atau new normal? Ini normal. Kenapa harus new normal, Pak Kadis? Banyak hal yang harus kita pertimbangkan untuk segera meninggalkan PSBB. Dan perlu kami informasikan bahwa PSBB itu bukan kehendak Kampar. Kampar tidak pernah mengajukan PSBB, dan pimpinan kita di gubernur menerapkan PSBB tetap kita akan laksanakan. Dan alhamdulillah kita sukses menerapkan PSBB dengan turunnya angka kejadian. Sekarang kita akan melaksanakan new normal. Nah, dengan new normal sekarang, menurut Pak Kadis, apa tidak terjadi gelombang kedua ini? Selagi kita bisa menjaga protokol-protokol kesehatan, ya, beraktivitas seperti biasa, memakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan pakai sabun di bawah air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer, insya Allah kasusnya bisa kita kendalikan. Kondisi Kabupaten Kampar, warganya kira-kira patuh nggak dengan protokol kesehatan ini? Dari evaluasi semenjak kita laksanakan PSBB dan kita lakukan new normal, kita sudah melihat bahwa masyarakat 70% sudah menggunakan masker. Dan artinya tingkat kepatuhan kita sangat bagus, dan itu memang dilihat dari angka kejadian yang relatif lama tidak terjadi. Kalau kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang jumlahnya ramai itu masih dilaksanakan enggak sama masyarakat? Misalnya pertandingan, wirid-wirid atau yang lain-lain lah. Kita tetap menghimbau untuk membatasi kerumunan. Tapi kalau kondisi-kondisi misalnya sholat Jumat yang ramai sekali memang kan, kita harapkan masjid-masjid itu menerapkan protokol tadi, dicek suhunya sebelum masuk masjid, kemudian menggunakan masker dan jaga jarak. Dan bagi kerumunan-kerumunan yang lain juga seperti itu kita ingatkan. Memangnya dari situ bisa teratasi itu? Bisa teratasi ya? Karena memang virus COVID-19 ini kan ditularkan melalui droplet infection, terus ditularkan secara langsung. Kalau kita sudah jaga jarak, menggunakan masker, berarti kita sudah melindungi diri sendiri dan orang lain. Nah, sekarang bagaimana kondisi Kampar, Pak Kadis? Status terbaru, kemarin kita diinformasikan ada 3 kasus positif klaster BRI. Dan sore hari ini, yang ini BRI ini ya? Ya, BRI 3. 3 itu bertempat di Pandau, Siaulu, Tambang, dan Tapung. Karyawan BRI dia tuh? Ya, bukan? Karyawan BRI. Oh, berarti ada 3 orang karyawan BRI yang ada di Kabupaten Kampar? Yang ada di Kampar. Dan sore hari ini saya dapat laporan juga dari tim kita di bawah, 1 lagi tambah dari Tapung Hilir. BRI juga? Bukan, dari masyarakat umum, dan akan kita lakukan tracking dan tracing. Sekarang mereka rawat di mana? Di isolasi di mana? Rumah sakit? Di rumah sakit umum mungkin. Kalau ODP gimana? PDP gimana? Kalau PDP sampai hari ini, ya, kita sebenarnya PDP itu totalnya sudah 202. Namun yang dirawat hari ini hanya tinggal 7 orang di rumah sakit umum Pekanbaru. PDP. Ini tidak banyak aja PDP. Banyak. Tapi kalau ODP? ODP hari ini kita sudah tinggal 287 dari total 6.182. Ramai juga ya. Dan 300-an, karena ini memang kemarin kita lihat trennya pendatang-pendatang yang merupakan pekerja-pekerja di perusahaan-perusahaan besar. Kalau di Kampar ada nggak kasus OTG? Kemarin kita laksanakan rapid di beberapa tempat di keramaian di Kampar. Memang menimbulkan reaksi yang positif. Bagi mereka yang reaksi positif sudah kita lakukan evakuasi dan dirawat di rumah sakit, dan setelah kita lakukan swab, alhamdulillah negatif. Negatif ya? Tidak ada yang OTG ya? Nggak ada. Berarti progresnya cukup bagus juga ini ya?
dari Kampar. Yang meninggal udah banyak enggak dari COVID soal Kampar ini? Kalau yang meninggal positif tidak ada. Nggak ada. Tapi yang meninggal PDP ada 7 orang Setelah hasilnya keluar negatif. negatif. Tapi statusnya karena COVID kita masukkan ke PDP yang meninggal. Gitu. Nah ini kan banyak kasus juga ini. Ketika dia meninggal dalam posisi PDP, dikuburkan secara protokol kesehatan. Iya. Sehari setelah itu keluar hasilnya negatif. Ya. Ini kan dimakamkan secara secara protokol COVID lah ya. Ya. Tidak artinya kalau keluarga tidak puas dengan pemakaman itu karena prosesi pemakamannya misalnya kan langsung dibungkus apa segala macam, mungkin tak sempat disolatkan, tidak dimandikan misalnya. Kalau misalnya ada keluarga yang bongkar kuburan itu gimana? Boleh enggak itu? Mau dimakamkan, mau diproses lagi itu? Sebenarnya nggak etis juga kita seperti itu kan. Nah, ya emang udah etis, tapi kalau di banyak daerah kan ada itu. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh ya. Kita takut. Pidana enggak itu? Kan ada undang-undang wabah juga. Jadi bisa aparat gakumnya yang mengkaji itu semua. Berarti tidak boleh itu ya. Nggak Karena saya lihat banyak juga seperti itu. Nggak boleh. Ya, bongkar. Kalau misalnya ada yang ambil paksa jenazah itu, misalnya dari rumah sakit, dia tidak yakin, dia misalnya entah itu orang tuanya, entah itu adiknya, atau kemakannya, tidak yakin bahwa itu adalah corona, COVID, virus. Kemudian status PDP ini meninggal, dia ambil paksa, boleh tidak kira-kira itu? Nggak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Tetap dimakamkan. Dimakamkan sesuai COVID. Apapun alasannya. Apapun alasannya. Boleh itu ya. Nah, Ada enggak kasus di Kampar itu? Alhamdulillah saya beberapa kali mendampingi pemakaman, langsung saya turun. Rata-rata masyarakat menerima. Karena kita sudah menginformasikan dengan baik. Di Kampar itu di mana pemakaman COVID itu? Kemarin kita sudah siapkan atau kita sedang menyiapkan lahan. Kalau yang sudah meninggal, yang sudah terjadi kita makamkan di tempat-tempat pemakaman umum di mana mereka tinggal. Tapi ke depannya kita sudah mengkaji tanah-tanah pemerintah yang bisa kita gunakan untuk itu. Kemarin ada beberapa alternatif tapi belum final. Berarti sekarang belum ya? Belum ada. Belum ada. Berarti kemana itu kalau dimakamkan? Di pemakaman umum setempat. Oh di situ. Ya. Tapi tidak boleh dicampur. Boleh untuk itu. Boleh campur ya. Nah sekarang soal ini Pak Kades, Ya. soal tahun ajaran baru ini. Ntar lagi kan tahun ajaran baru kan mau tiba ini. Ya. 13 Juli tahun ajaran baru. Itu tahun ajaran barunya. Soal sekolahnya kan belum juga konkret ini. Nah menurut Pak Kadis gimana situasi Kabupaten Kampar dalam ini? Apakah kita boleh sekolah atau bagaimana? Sampai hari ini gugus tugas belum menerima surat dari kementerian berkaitan dengan tahun ajaran baru. Tahun ajaran, namun proses pendaftaran yang baru sekarang tahun ajaran baru tetap dilaksanakan, sedangkan proses belajar mengajar bagi mahasiswa atau siswa yang sedang atau mau masuk sekolah ini menunggu kesepakatan dari atau surat edaran dari Kementerian Pendidikan, dan kita dari Dinas Kesehatan tetap selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan provinsi atau kabupaten apabila nanti memang dianggap sangat urgen harus dibuka sekolah. Kita sudah siapkan SOP-nya nanti. Tapi sudah ada sekolah yang di Jawa banyak tuh kayaknya. Kemarin Gontor merangkatkan anak-anaknya sini untuk sekolah. Gimana itu? Ya, selagi mereka siap dengan protokol kesehatan ya ada. Dan itu kan dikembalikan kepada OPD terkait. Ya kan? Kalau Kampar, Pak Kadis selaku sekretaris gugus, Juru bicara ya, sebagai juru bicara gugus, bagaimana prediksinya? Anak-anak ini sekolah atau tidak? Kita sudah Dengan kondisi yang ada gitu. Kalau saya lebih menyarankan sekolah. Cuma harus diperhatikan protokol kesehatan. Misalnya satu kelas itu ada 40 orang. Nggak mungkin 40 orang dalam satu kelas. Jaga jarak. Terus dibagi shift pagi, sore, atau seperti apa. Jadi semuanya juga harus diperhatikan. Masuk sekolah, cuci tangan, sabun, dan sering-sering cuci tangan pakai sabun, pakai masker. Ya. Ini akan kita sampaikan kepada pimpinan. Karena memang kalau ditanya kehendak wali murid, orang tua lah ya,
umumnya mereka menginginkan anaknya sekolah. Iya. Karena di rumah pun tidak terkontrol, tetap berkeliaran. Nah sekarang kan juknis yang tegas itu kan belum lagi. Belum. Yang ada itu bahwa tahun ajaran baru 13 Juli. Kan itu. Ada memang himbauan apa surat edaran itu Menteri Nadiem bahwa perguruan tinggi tak boleh tatap muka, sistem daring. Perguruan tinggi, tapi kalau SMA sampai SD sampai TK itu tidak saya lihat aturannya. Tidak efektif juga, Abang. Tidak efektif ya? Iya, anak-anak kita kan harus dibimbing juga. Nanti anak-anak sekolah, orang tua juga ikut sekolah. Orang tua ada kegiatan yang lain juga. Dia banyak masalah itu kalau anak-anak di rumah itu. Masalah pertama mungkin mereka bosan. Masalah kedua, orang tua tidak tahan lagi soal biaya. Ya. Karena harus beli paket. Anak-anak itu kan beli paket tidak terkontrol. Iya. Sangka daring juga apa main game, main-main apalah gitu. Sehingga paketnya banyak habis. Alasan orang tua minta paket mau daring gitu. Sehingga satu hari itu bisa 100.000 habis untuk paket itu. Nah kalau minta uang terus kan tidak tahan juga orang tua ini bagi kita yang di sini. Maka karena itu banyak orang tua nyarankan tetap sekolah. Nah, cuma kan belum ada perintah langsung nih apakah sekolah atau tidak. Nah kalau di sekolah itu kira-kira protapnya seperti apa itu Pak Kadis? Ya, kalau anak-anak kita beri kesempatan nanti sekolah, yang pertama tentu mereka harus menggunakan masker. Yang kedua kita di sekolah akan menyiapkan cek suhu tubuh. Tem apa itu kan, cek suhu, kemudian menyediakan tempat-tempat cuci tangan di setiap kelas, wastafel-nya harus di setiap kelas, kemudian di tempat-tempat berkumpul, misalnya di kantin, musola dan sebagainya. Kemudian jumlah siswa di dalam kelas juga dikurangi. Kalau dia jumlahnya saat ini kan 35 sampai 40 per kelas. Kalau sekolah swasta mungkin ada yang 25. Ya. Kalau yang 25 mungkin nggak ada masalah karena jaraknya jauh. Tapi yang bagi sekolah negeri yang sampai 40, 60 ini kita bagi ditambah kelasnya atau dibagi shiftnya. Kalau memang protap itu dilaksanakan boleh laksanakan Saya sekolah. rasa tidak ada masalah kalau dilaksanakan. Tidak ada masalah itu ya. Selagi gurunya menjamin itu dilaksanakan. Nah ternyata sekolah ya. Kalau ada yang terpapar tuh gimana? Kalau sudah nanti Berarti sekolah harus menyediakan tempat isolasi pula nggak mesti? Itu sudah menjadi tanggung jawab gugus. Oh, berarti misalnya katakanlah kayak pondok pesantren lah ya. Pondok pesantren kan ada yang nginap. Ya. Atau misalnya tengah malam ada yang demam tinggi, terindikasi lah katakan itu indikasinya COVID karena demamnya 37,9 gitu. Keluhannya ya. Nah, keluhannya gitu, indikasi lah bro. Itu langsung diantar kemana itu? Apa enggak perlu dulu ada isolasi mandiri di sampai menjelang siang atau apa? Jadi nanti kalau memang sekolah ini buka, kita akan lakukan rapid gitu. Rencana kita kan secara berkala kita lakukan rapid. Oh, ada rapid test ya? Rapid test, jadi siswa-siswa itu terpantau. Kalau diketahui atau didapati reaktif, kita langsung lakukan tindakan evakuasi. Gitu. Berarti puskesmas dapat kerja baru dong, rapid test? Memang sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Bagi siswa sekolah, yang sekolah ya? Yang sekolah nanti. Yang tidak sekolah? Belum. Kita yang sekarang yang kita siapkan rapid itu untuk masyarakat. Sebenarnya anak-anak di rumah juga bisa di rapid, ya. Itu bayar atau gratis? Gratis Pak. Gratis ya. Pemerintah beri. Mantap bayar ya. Ya, Puskesmas ini kan biasanya bayar. Bayar. Gratis. Gratis ya. Ya. Untuk berapa orang tuh Pak Kadis? Kemarin kita sudah distribusikan per puskesmas di 31 puskesmas, sudah kita bagi kemarin 200 rapid. Sudah selesai. 200.000. 200 biji rapid. Sedikit kan? Ya kali 31 kan. Terus nanti setelah ini berakhir dan tadi saya juga sudah panggil kepala puskesmas, kita bagi lagi 300. Jadi kan nggak bisa langsung sekaligus. Laporannya harus jelas, sasarannya harus jelas. Jadi kalau sekolah untuk pesantren mau dirapid, silakan bersurat ke kita. Nanti kita rapid. Oh bisa deh ya? Bisa. Bisa disurati. Bisa surat. Itu surat kemana? Puskesmas atau ke gugus? Ke dinas, ke gugus. Ke dinas ya, gugus. Kira-kira dalam menjalankan kondisi new normal sekarang ini apa kendala yang dihadapi dengan masyarakat? Sebenarnya kendala yang berarti itu tidak ada. Karena masyarakat Kampar saya lihat memang patuh lah
karena faktor budaya mungkin ya. Jadi sebenarnya kendalanya nggak ada, cuma mungkin karena wilayah ini kan luas Pak, wilayah luas berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru, berbatasan langsung dengan Sumatera Barat, jadi ini akses ini yang sebenarnya menjadi kendala gitu. Tapi kayaknya kalau dalam wilayah kita ini agak rada aman saya lihat. Yang tidak aman itu yang kecamatan yang berbatasan dengan kota, seperti BRI tadi kan kasusnya. Kasus BRI kan orang Kampar, orang Pekanbaru yang tinggal di Kampar, di Siaulu, kemudian di Tambang gitu. Kalau yang ke atas ini tidak nampak sama saya. Ya sampai hari ini ada 8 kasus yang sampai hari ini. Kebanyakan memang warga masyarakat yang melakukan perjalanan ke kota ataupun ke luar kota dari sambil minum Pak Kadis. Ya. Jadi memang masyarakat Bangkinang dan sekitarnya alhamdulillah sangat hati-hati sekali dalam menanggapi COVID. Tapi kalau saya lihat Pak Kadis di beberapa tempat ini seolah-olah mereka tak merasa lagi ada COVID ini. Kesannya begitu, ya. Artinya yang pakai masker juga ada jarang di tempat-tempat, misalnya tempat-tempat minum, mereka punya dia masker, tapi disimpannya saku di kantongi. Nanti kalau ketika ada pemeriksaan, ada razia, baru dipasang gitu. Nah, itu kan tidak kesadaran, itu karena memang ada pemeriksaan aja. Ini gimana cara menghimbau ini Pak Kadis supaya mereka pakai masker? Jadi kita selama masa new normal ini sudah membentuk 12 posko new normal. Tugasnya adalah mensosialisasikan bagaimana new normal itu sebenarnya. Nah, gimana sebenarnya? Kami juga tidak tahu nih new normal seperti apa. New normal itu sebenarnya bahwa new normal itu adalah melakukan aktivitas ya kehidupan yang baru. Kehidupan baru itu bukan berarti sesuatu yang berbeda, tidak sama dengan kita ke pasar, tidak ke pasar, ke sekolah, tidak ke sekolah, tapi tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan tadi, Pak Ketua. Ada maskernya, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, kemudian menghindari keramaian. Jadi kita sudah bentuk 12 posko di setiap pasar, termasuk pasar di Kampar. Kampar ya? Kampar. Setiap hari pasar ada sih ya? Ada. Setiap hari pasar itu kita halo-halo informasikan ke pengunjung pasar, dan kita lakukan rapid juga di pasar. Di rapid itu ada rapid itu? Ada. Tapi saya tidak melihat kemarin. Besok Pak Ketua ke pasar lagi. Ya, tidak apa-apa, mau harus di rapid. Ya. Kita siap kok di rapid. Siap. Karena kita juga mau tahu kan. Ya. Jangan-jangan nanti terpapar pula. Kalau memang terpapar kan harus segera juga di. Memang banyak dari hasil rapid kita Ketua. Kemarin kita rapid di lapas juga ada yang rapid. Tapi rapid ini kan persentasenya apa kan? Agak itu. Dia hanya screening aja itu ya. Screening, tapi biasanya ini sudah menunjukkan bahwa ada reaksi terhadap COVID. Jadi hasilnya kan dari swab. Kalau swabnya negatif jadi pulang lagi. Jadi, tetap setelah rapid kalau memang ada indikasi dia di swab gitu ya. Swab. Di kecamatan mana yang kira-kira yang agak susah menjalankan new normal ini? Sepertinya tidak ada kendala. Kita evaluasi kemarin di seluruh kecamatan dari Pak Camat semua melaporkan rata-rata melaksanakan. Namun memang ada beberapa persen yang maklum lah kan masyarakat yang agak repot atau bandel. Tetap kita akan lakukan advokasi kepada mereka, penyuluhan. Tapi umumnya nerima ya. Nerima. Kalau Pak Kadis lihat new normal dengan PSBB ini kan tidak jauh beda nih. Cuman bedanya kita tidak lagi harus dirumahkan, kita boleh beraktivitas. Ya. Masyarakat kalau suruh pilih suka yang mana nih? Suka PSBB atau suka new normal? New normal ya, karena bisa normal. berkegiatan lagi. Bisa cari nafkah, bisa aktivitas sosial dan sebagainya. Dalam kondisi new normal ini ada bantuan lagi nggak Pak Kadis? Enggak ada lah. Nggak ada. Jadi PSBB aja kemarin ada bantuan. PSBB. Kalau sekarang nggak ada. Hanya himbauan-himbauan aja. Himbauan. Tapi kemarin saya lihat ada bantuan dari kementerian, dari pusat ya, BLT. BLT. Nah, status Kampar hari ini apa nih?
Status Kampar hari ini semalam udah hijau, terus ada kasus 3 tambah 1 apa? Oranye. Oranye sekarang. Dia berapa yang merah ini? Misalnya udah 5 baru merah gitu atau 10 baru merah. Merah itu kalau ada transmisi lokal. Apa COVID yang disebabkan dari sumber lokal, bahwa dia ditularkan tidak karena aktivitas keluar kota. Kalau yang 3 itu berarti tidak transmisi lokal itu? Bukan. Dia dari itu Batam, kalau nggak tracking kita. Oh begitu. Sumbernya dari karyawan TNI yang pulang dari Batam. Berarti kita belum ada yang merah dong kalau gitu. Merahnya waktu di Pandu kemarin Pak, kasus ke 0203. Oh, ada transmisi lokal ya. Nah, kalau transmisi lokal itu ternyata sehat besok, Dia hilang lagi statusnya. hilang ya. Otomatis aja tuh gimana tuh? Kita ya sebenarnya otomatis, cuma karena kita ada peta epidemiologi harus kita laporkan ke pusat dulu. Coba dijelaskan dulu Pak Kadis. Kalau hijau tuh tidak ada yang positif. Ya. Kalau kuning? Kalau kuning seperti kuning atau oranye itu kan seperti sekarang bahwa ada kasus yang diperoleh dari adanya kontak dengan orang yang baru keluar atau dari luar kota. Oh itu ya, orang kontak dengan orang luar kota. Kayak klaster BRI itu kan riwayat tracking dan tracingnya kan karyawan yang pergi ke Batam. Jadi dia menyebarkan. Nah, itu kuning. Tapi kalau nanti kita temui, misalnya kita rapid di sini di pesantren, ada satu reaktif, terus kita isolasi, kita swab positif, terus kita tracking, kita tracing, oh dia tidak pernah kemana-mana, dia hanya bermain di kampanye aja, itu udah merah. Merah tuh? Ya, karena setelah kita tracking kan, setelah kita tracking, kita tracing, tidak ada riwayat kontak dengan orang yang dari luar kota. Transmisi lokal ya? Transmisi lokal. Gitu. Saya juga tidak tahu persis ini gimana kok ada merah, orange. Kalau hijau, paham-paham juga lah. Tapi ada transmisi lokal apa itu ya? Ya. Apa himbauan Pak Kadis sebagai juru bicara kepada masyarakat? Kami berharap menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik dari anak-anak sampai ke yang dewasa, orang tua, untuk tetap mematuhi himbauan-himbauan pemerintah, melaksanakan aktivitas new normal dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan, pakai masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, kemudian jaga jarak dan jauhi dari kerumunan. Satu lagi, makan makanan yang bergizi agar gerakan masyarakat itu sehat. Nah kalau misalnya ada masalah-masalah itu bisa ke puskesmas itu ya? Bisa puskesmas. Misalnya di daerah sini ada sekolah, kita lanjut sekolah misalnya, ternyata ada indikasi demam tinggi misalnya, langsung membawa ke puskesmas. Puskesmasnya 24 jam dah? Puskesmas kita 24 jam. 24 jam ya? Siap untuk melayani. Jadi nanti kalau ada kendala kita juga punya PSC, Public Safety Center, panggilan gawat darurat. Tinggal telepon 119, ada nomor yang sudah disampaikan, nanti akan sampai ambulan ke tempat kejadian. Seperti kasus yang di Kampar kemarin depan SPBU, kira COVID itu kan, itu yang mengevakuasi yang pingsan ya? Ya, itu kan yang mengevakuasinya PSC, Public Safety Center Kampar, gawat darurat 119. 24 jam itu ya? 24 jam. Bagus juga itu. Bayar enggak itu? Gratis Pak. Gratis ya, mana tahu. Gratis ya. Kita berikan yang terbaik untuk masyarakat Kampar. Baik Pak Kadis, sebagai juru bicara COVID Kabupaten Kampar, sudah hampir 25 menit kita bincang-bincang. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi masyarakat tentang kondisi Kampar hari ini. Terima kasih sudah datang ke studio kami, Tutur Podcast. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.